Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada satu hari ini, diambil dari kitab 2 Korintus 1 pasal ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara yang kekasih, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Setiap orang yang akan menerima mahkota kehidupan, dia akan melalui banyak penderitaan. Saudara, karena itu dikatakan bahwa kekristenan adalah pikul salib. Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa hendak mengikut aku, dia harus memikul salib, bukan meneteng salib. Berbicara memikul salib adalah sebuah pekerjaan yang berat. Dia harus punya kerelaan untuk berkorban. Tetapi saudara, kalau meneteng salib itu adalah bicara tentang betapa orang sedang menyingkirkan hidup yang berat. Ketika kita mengikut Kristus, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sama seperti Paulus dalam perikop kita pada hari ini, dia sebagai hamba Allah yang telah dipilih Allah, dia telah menjalani berbagai-bagai penderitaan karena dia mengikut Tuhan. Karena dia memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Saudara, boleh kita baca di ayat yang sebelumnya, bagaimana Paulus menjalani berbagai-bagai penderitaan. Dia mengalami kesukaran-kesukaran. Dia sering kelaparan. Dan dia sering ditangkap oleh para pejabat-pejabat Romawi pada saat itu. Tetapi yang menjadi catatan penting bagi kita, kendatipun Paulus sering mengalami kesusahan dan penderitaan, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk mengikut Tuhan Yesus. Walaupun memang secara jujur dia berkata dia sering mengalami kesedihan, bahkan dia pernah mengalami putus asa karena hebatnya penderitaan itu, tetapi begitu dia bercermin kepada penderitaan Kristus, dia justru dihiburkan oleh penderitaan Kristus. Dan ketika dia sudah dihiburkan, maka dia pun menghibur jemaat yang sedang dia layani, yang juga sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan. Dan akhirnya dia tidak berhenti berharap, bukan berharap untuk hidup kini saja, tetapi juga berharap untuk kehidupan yang akan datang. Saudara yang kekasih, satu hal yang menjadi tiruan bagi kita, Paulus memberikan keteladanan yang begitu penting bagi kita, bahwasanya penderitaan itu tidak mengubah imannya kepada Yesus. Dia tidak tetap mengasihi Tuhan Yesus, bahkan dia terus mengasihi Tuhan Yesus sampai titik darah penghabisan, karena dia tahu bahwasanya Allah pun telah turut menderita demi keselamatannya. Allah pun telah turut menderita demi keselamatan seluruh dunia. Dan Allah pun telah menyelesaikan penderitaannya di tengah-tengah dunia ini dengan sangat baik. Dan bahkan Yesus di dalam ketekunannya dia menderita. Dan akhirnya ketika dia tekun di dalam penderitaan itu, Yesus mengalahkan kuasa kematian. Yesus mengalahkan kuasa maut yang sangat mengerikan itu. Dan dia tampil sebagai Allah yang menang. Dan itulah yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang percaya, yang sedang mengalami penderitaan karena Injil Tuhan, dan meyakinkan bahwasannya kita pun orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dimenangkan bersama-sama dengan Dia. Kalau perikop kita pada hari ini, bagaimana Paulus menggambarkan kematian yang begitu ngeri, tetapi dia yakin bahwasanya Allah akan menyelamatkan. Dan dia berpengharapan bahwasanya Tuhan akan terus menyelamatkan mereka. Demikian saudara kita yang hidup
dalam kekristenan pada masa kini. Ini ayat menjadi tantangan untuk kita. Saya yakin penderitaan yang sedang kita alami sebagai orang Kristen pada masa kini jauh sekali dibandingkan dengan penderitaan yang sedang dialami oleh Paulus. Kita belum mengalami seperti apa yang dialami oleh Paulus, tetapi hari ini firman Tuhan menggugah kita. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita bagi pendengar daripada renungan harian itu. Tetapi saudara, apapun kesulitan yang sedang kita alami saat ini, apapun penderitaan yang sedang kita alami pada saat ini, yang mau dikatakan oleh Paulus kepada kita hari ini, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti meyakini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Taruhlah pengharapan kepadanya, karena Dia yang akan menyelamatkan kita, baik di bumi ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita jangan dikalahkan oleh penderitaan, dan jangan penderitaan mengubah pemahaman kita tentang Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang menyediakan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Paulus selalu menaruh harap kepada Tuhan di tengah penderitaan itu, demikian kita pada saat ini, apapun kesusahan kita, apapun masalah-masalah yang sedang kita hadapi di rumah tangga, di tempat kita bekerja, atau secara ekonomi, kita sedang mengalami kesusahan pada saat ini. Mari kita letakkan seluruh kesusahan kita itu di atas pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Maha Baik, Tuhan melihat, dan Tuhan yang sudah mati untuk kita, Dia akan menjadikan kita sebagai pemenang-pemenangnya. Tuhan dimuliakan atas penderitaan kita. Dimuliakanlah Dia atas seluruh kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bercermin atas penderitaanmu. Kami juga akan belajar kepada Tuhan lewat penderitaan dan kesusahan yang sedang kami alami pada saat ini. Menghidupkan iman percaya kami bahwasanya kami akan dimenangkan bersama dengan Tuhan. Tuhan di pihak kami. Tuhan menguatkan kami melalui setiap proses kesulitan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkuasalah firman-Mu membentuk keimanan kami, membentuk kekristenan kami semakin tajam, semakin dekat, dan semakin lekat dengan Tuhan. Kami semakin jatuh cinta dengan Tuhan, karena Tuhan sudah sangat mencintai kami dan berkorban untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Tuhan memberkati kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Melalui itu kami akan semakin bersuka cita lewat pekerjaan dan aktivitas kami. Walaupun ada banyak kesulitan yang kami hadapi, tolong kami Tuhan supaya tidak mundur dari iman kami kepada Tuhan, tetapi terus-menerus memegang pengharapan kami, Tuhan yang Maha Baik, yang akan menolong kami, menolong jemaat-Mu dari anak-anak kecil hingga para lansia. Tuhan berkati dan Tuhan teguhkan iman percaya kami, tidak digoyahkan oleh goncangan dunia dan segala keinginannya. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.